Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donditan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini seperti biasa, ini seperti biasa karena sudah sering ya. Saya kedatangan seorang tamu, seorang anak muda, bener-bener masih muda gitu ya. Namanya Calvin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Calvin. Waalaikumsalam. Pelan amat suaranya. Waalaikumsalam Nah, gitu warahmatullahi dong. wabarakatuh. Anak muda ngomong pelan-pelan. Nah, buat para pemirsa, mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah video di TikTok ya, di Iya. TikTok. Eh, Seorang ukti ya, ukti membuat video di TikTok yang memberitakan bahwa ada orang yang mau bersahadat di Masjid Istiqlal Jakarta ya. Waktu itu dikatakan bahwa tidak bisa langsung bersahadat pada hari itu, gitu Iya. ya. Sebabnya kenapa? Mungkin para pemirsa sudah tahu. Nah, ternyata orang itu adalah ini nih yang mau bersahadat di Istiqlal nih. Bener? Betul, betul. Bener ya? Iya, Confirm ya? iya. Yang bikin video itu siapa namanya? Yang bikin video namanya Ana. Ana. Iya. Itu temen apa saudara? Saudara jauh. Saudara jauh. Iya. Tapi nggak saudara gitu. Nggak saudara. Oke. Saudara dari mama, dari papa? Dari mama, dari mama. Dari mama. Iya. Oh, jadi waktu itu Calvin ke Istiqlal memang mau bersahadat ditemenin oleh Ana ini. Iya. Oke. Nah, terus waktu itu kan ya karena mungkin ada kesalahpahaman ya. Ini kita justru bikin video ini kita ingin mengklarifikasi juga sekalian ini Calvin ini kan karena belum bersahadat di Istiqlal, akhirnya Calvin datang menghubungi saya melalui Ana ya. Iya. Malah Ana yang ngasih tahu nomor handphone saya. Iya, iya. Oh gitu ya. Masya Allah. Jadi malam ini Calvin datang ke sini maksudnya ingin apa mau bersahadat gitu. Iya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin kita mau klarifikasi dulu ya dengan video yang di TikTok itu ya supaya tidak ada kesalahpahaman juga antara video itu dengan yang dipahami oleh masyarakat dan juga yang saya dengar dari Calvin bahwa Calvin dan Ana malah sudah dipanggil oleh pihak Istiqlal. Iya, Betul ya? betul, betul. Untuk klarifikasi. klarifikasi, Iya. menjelaskan Iya, waktu itu. menjelaskan. Ada kesalahpahaman gitu Iya, ya. Nah, betul. boleh nggak ceritain sedikit ceritanya gimana waktu itu? Pas pertama datang. Pas Jadi pertama pas datang. pertama datang itu kan rencananya memang mau bersyahadah di Mm-mm. Masjid Istiqlal kan. Mm-mm. Nah, pada satu tuh hari Sabtu. Hari Mm-mm. Sabtu kita datang ke satpamnya, Mm-mm. minta izin mau bersyahadah. Mm. Terus kata satpamnya tidak melayani syahadah di hari Sabtu dan diminta Oh. bawa persyaratannya. Persyaratannya fotokopi KK, KTP, Mm. surat Mm. baptis, surat jalan RT. Surat jalan. Iya, surat jalan RT. Surat keterangan kali. Bilangnya surat jalan. Oh, bilang surat jalan. Iya. Terus? Terus materai 10.000 2, pas foto. Oh, waktu itu Calvin nggak bawa dokumen apa-apa? Iya, nggak bawa dokumen apa-apa karena pikirnya ya syahada aja gitu. Enak aja. Ya harus ada persyaratan administrasi lah. Kan nanti dipakai persyaratan itu gunanya kan untuk satu walaupun apa namanya nggak langsung jadi, tapi kan ada surat keterangan masuk Islam atau sebutannya sertifikat mualaf gitulah. Kan butuh dong mereka dong surat Iya, keterangan. saya pikir nggak ada sertifikat seperti itu. Enak aja. Tapi waktu itu ditolak karena hari Sabtu tidak melayani pensyahadatan. Iya. Karena memang hari Sabtu itu tidak ada petugasnya atau bagaimana? Katanya ustadznya libur. Oh, ustadznya libur, nggak ada ustadz pengganti. Ada sih sebenarnya, cuman katanya tidak melayani. Oh, tidak melayani pensyahadatan pada hari Sabtu. Iya. Oke, itu berarti adalah kebijakan daripada masjid, ya. Betul. Berarti bukan menolak untuk mensyahadatkan orang. Iya, bukan Berarti menolak. mereka punya jam-jam atau hari-hari tertentu gitu ya. Hari Senin sampai Jumat. Oh, cuman Senin sampai Jumat. Iya. Nah, itu lebih jelas berarti ya. Nah, terus setelah itu gimana? Setelah itu saya tunggu mau ngomong sama imamnya atau sama ustadznya lah, setidaknya ada obrolan. Nah, minta izin ke pihak satpamnya, terus dibilang ngapain kan nggak bisa syahadah. Terus ya setidaknya kami bisa ngobrol
bisa ngobrol gitu sama imamnya. Terus akhirnya disuruh tunggu kan, tunggu, terus sama yang satpam yang laki-laki ceritain ya. Satpam yang laki-laki yang apa-apa? Jadi waktu itu mau ikut sholat jam 12 sholat. Sholat zuhur. Mau ikut sholat? Iya. Kan belum syahadat, ngapain sholat? Syahadat saya pikir syahadat dalam hati gitu udah masuk Islam saya pikir. Terus. Jadi saya pikir mau sholat. Terus pada saat mau ikut sholat ditanya sama satpam laki-laki. Kalau mau ikut sholat boleh-boleh aja, cuman udah sunat. Saya bilang belum. Bilangnya, oh belum sunat, kotor dibilang. Terus? Sunat dulu dibilang begitu. Oke. Terus habis itu? Ketemu dengan imamnya? Enggak. Oh belum juga? Jadi langsung, karena waktu itu kakak saya kesel, jadi dia pulang. Oh gitu. Iya. Oh jadi waktu hari itu pas pertama datang nggak langsung ketemu dengan pengurus masjid? Iya, enggak. Terus habis itu? Habis itu beberapa hari kemudian kakak saya dihubungi sama pihak Istiqlalnya. Terus? Diminta datang, katanya pembinaan buat mualaf katanya. Oke. Terus? Akhirnya datang ketemu sama Pak Kiainya. Ya baik orangnya, dia kasih. Terus? Dijelasin, maksudnya kalau emang nggak ada pelayanan hari Sabtu, hari Minggu, harus bawa persyaratan, emang itu prosedurnya. Terus setelah itu dilayani dalam artian dikasih keliling masjid, tour gitu. Ya tour. Terus? Gitu. Terus dia dimintain video klarifikasi. Oh gitu. Oh terus jadi siapa Mbak Ana bikin lagi video klarifikasi. Oke, mungkin sebelum kita minta siapa Calvin untuk menunjukkan videonya, mungkin gini ya. Saya mau menanggapi sedikit. Kita kalau mau bersyahadat di masjid, apalagi masjid besar seperti Istiqlal, itu kan pasti ada prosedurnya. Enggak coba cari tahu dulu gitu, googling gitu. Kalau mau syahadat tuh syaratnya apa aja gitu enggak? Saya pikirnya kakak saya sudah tahu karena kakak saya kan Islam. Jadi saya pikir ya udah tinggal datang ya udah. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau seseorang ingin bersyahadat di sebuah masjid, apalagi masjid yang besar, itu mereka prosedurnya ada. Semua masjid biasanya semua ada prosedur lah ya. Karena apa? Karena kan mereka harus mengeluarkan produk. Produknya adalah surat keterangan masuk Islam atau yang disebut dengan sertifikat mualaf gitulah. Nah, itu kan memang dibutuhkan foto, surat RT dan segala macam. Itu wajar, itu normal. Harusnya cek dulu di internet, di Google gitu ya. Persyaratan mualaf di masjid ini. Nah, itu biasanya keluar nanti. Nah, terus kalau misalnya mau sholat zuhur waktu itu dikasih tahu sama bagian keamanan karena belum sunat terus dianggap kotor, itu nggak salah karena Calvin pada waktu itu kan belum berikrar, belum bersyahadat. Iya. Ya kan? Kalau belum bersyahadat ya berarti belum timbul kewajiban sholat gitu. Iya, itu kakak saya tidak menjelaskan. Jadi saya pikir saya udah terima Islam, berarti saya wajib sholat. Saya pikirnya begitu. Belum. Nggak usah khawatir. Jadi kalau di Islam itu kan memang ada sedikit perbedaan pendapat, yaitu mengenai apakah orang yang belum sunat itu kalau sholat sah atau tidak. Kan kita tahu ya kalau di mazhab Syafi'i itu menyatakan tidak sah. Tapi kalau yang di Malik, dia di mazhab Imam Malik itu boleh asal bersih tapi ya. Tapi yang jelas kalau belum bersyahadat dia belum timbul kewajiban sholat gitu harusnya. Nah terus kemudian sudah dipanggil klarifikasi sudah jelas berarti ya ada. Iya. Jadi tidak ada masalah harusnya ya. Cuman salah paham atau kurang kudet gitu kali ya. Iya. Nah boleh nggak liatin videonya yang waktu kemarin tuh? Yang pertama dulu atau? Ya yang pertama dulu. Pertama dulu ya. Coba ditaruh di sini aja. Mau bantuin saudaraku, katanya pengen syahadat, cuma syahadat aja mualaf. Nah terus dibilang pas kita mau masuk dibilang udah sunat belum? Sunat dulu kotor. Bilang kayak gitu. Terus kita ke bagian ceweknya mau masuk. Nggak apa-apa mbak, saya mau masuk nih, yang penting ketemu sama siapa gitu, pengurus masjid atau ustaz, kita butuh bimbingan karena kita nggak ada keluarga yang benar-benar punya pendidikan Islam. Nah terus dia bilang apa
biar ada hasil gitu, kita datang jauh-jauh, ongkosnya pun mahal. Dia bilang iya sama aja kok, semuanya juga kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Banget. Siapa lagi deh, jadi kecewa keluarga Kuciwa. minta satu katanya, mau syahadat aja dipersulit di Indonesia sistemnya ini. Nah, hari ini. Oke, terus yang kedua, bukan dipersulit, Iya. ada prosedur. Iya. Ini yang kedua. Ini klarifikasinya berarti ya? Iya. Oke, coba. Kemarin video aku tuh sempat viral ya, aku juga gak nyangka banget bisa sampai seviral itu. Bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan cara penyampaian aku tuh minta maaf banget ya, karena kondisinya kemarin itu aku lagi puasa, terus lagi sakit kepala banget sakit kepala, nggak tahu tuh mau makan apa, belum dicek juga kan. Waktu hari pertama aku sakit udah, ditambah lagi aku super, aku benar-benar minta maaf dengan semuanya, warga netizen, pihak pengurus masjid, semuanya yang pernah aku tanyain juga. Itu karena salah paham sih ya, kita nggak tahu informasinya. Dan apalagi ternyata tuh kalau mau maaf di Istiqlal gampang ya, asalkan kita harus datang di jam kerja dan membawa persyaratan dokumen yang diperlukan. Nah, di sini tuh pelayanannya bagus banget, staffnya ramah-ramah juga ternyata tuh, nggak seperti yang saya lihat kemarin. Maksudnya karena tuh di luarnya aja ya, karena staffnya juga nggak ngerti mungkin, karena menjalankan prosedur yang sudah ada mungkin seperti itu. Nah, pelayanannya bukan cuma bintang 1, ternyata bintang 5, hebat. Wih, bintang 5, hotel kali bintang 5. Bagaimana cara berislam yang baik, terus cara beribadah yang baik, kita diajak jalan-jalan, touring kesana kesini, memperkenalkan sejarah tentang Masjid Istiqlal. Pak Kiainya, Masya Allah, baik-baik sekali. Nah, Insya Allah bakal datang ke sini lagi untuk kajian agama. Insya Allah berkah ya semuanya. Amin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi ya. Peace. Oh gitu. Tapi udah nggak ada masalah ya berarti ya? Nggak ada. Oke, terus setelah itu berarti Calvin sudah bersyahadat atau belum? Sudah. Oh sudah. Alhamdulillah. Di mana? Di masjid kampung yang ada di Kebon Jeruk. Masjid kampung ada di Kebon Jeruk, dekat rumah berarti? Iya, dekat rumah Kana. Oke, itu tanggal 10. bulan ini? Bulan 10 Desember berarti ya? Oke, iya. terus sudah dapat surat itu? Sudah, cuman masalahnya informasinya salah di surat itu. Oh, terus? Takutnya nggak diterima di mana di Dukcapil. Iya, untuk mengganti KTP dan lain-lain. KTP-nya boleh lihat nggak? KTP-nya bawa nggak KTP? Ada di atas. Oh boleh coba. Bentar ya. Oh jadi gitu. Jadi buat pemirsa ya, ini klarifikasi juga ya pada malam hari ini ya. Jadi kejadian pada saat itu tuh semata-mata hanya kesalahpahaman, juga kurang informasinya daripada pihak Calvin yang mau bersyahadat pada hari itu, dimana di setiap masjid lah setahu saya pasti dimintain lah ya surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bersyahadat gitu ya. Itu wajar banget karena itu kan bagian daripada prosedur ya. Oke, ini di sini. Loh ini kok Buddha? Oh, memang sebelumnya Buddha? Iya, cuman sempat Kristen juga. Sempat Kristen? Iya. Berapa lama? Kristen 5 tahun. Oh, 5 tahun, lama juga. Gereja apa? Nama gerejanya Overcomer. Overcomer? Iya. Overcomer itu apa? Pantekosta atau? Saya kurang tahu ya aliran-aliran itu ya. Yang pasti itu yang ngajarin seperti yang ada di sekolah-sekolah sama ajarannya. Gitu. Tapi mempercayai Trinitas berarti? Percaya ya. Oh, oke. Yang jelas bukan Katolik, berarti kan Protestan. Iya. Di bawah Protestan kan macam-macam, nanti kan ada. Tapi kan rata-rata di bawah Protestan itu kan Trinitarian gitu ya. Berarti. Oh, oke. Terus setelah bersyahadat di masjid itu, masjid apa namanya? Ingat? Enggak ingat. Lupa ya? Bukan, saya enggak ingat masjid. Oke, terus berarti sekarang Calvin membutuhkan sertifikat ya berarti ya untuk ke Dukcapil itu ya? Iya. Oke. Kalau gitu, ini mumpung ada saksi satu nih, kita syahadat ulang aja ya, maksudnya untuk penegasan gitu ya, untuk penegasan bahwa
Calvin ini memang benar-benar masuk Islam dengan niat dari hati sendiri, keinginan sendiri, kemauan sendiri tanpa ada paksaan gitu kan. Ya, jadi ini biasa kalau di tempat kita Geraha Mualaf memang kita selalu menanyakan itu. Jangan sampai ada orang masuk Islam karena ada omongan atau perkataan bahwa dia dipaksa atau dirayu atau diiming-imingi gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Berarti Calvin memang menghubungi saya ingin tujuannya adalah supaya mendapatkan sertifikat mualaf, supaya bisa mengurus Kedukcapil untuk mengganti agama di dalam KTP gitu ya. Gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan pensyahadatan ulang, saya ingin Calvin memahami bahwa sebenarnya pada saat Calvin kemarin bersyahadat di masjid itu kan sebenarnya sudah pernyataan iman daripada Calvin ya, bahwa Calvin secara rukun Islam itu sudah sah menjadi seorang muslim pada saat itu, pada saat syahadat ya. Kalaupun sekarang kita nanti syahadat ulang itu hanya sebenarnya penegasan saja. Oke, bukan berarti yang kemarin-kemarin Calvin bukan dianggap muslim, bukan. Iya. Itu udah dianggap sebagai muslim. Dan Calvin sudah belajar sholat? Sudah. Sudah bisa? Udah bisa. Sudah hafal berapa juz? Berapa surat maksudnya? Kalau gua nanya juz ya. Bingung. Sudah berapa surat? Udah Al-Fatihah sudah hafal. Alhamdulillah. Al-Ikhlas sudah hafal. Alhamdulillah. Yang Robik Firly Warhamni sudah. Itu bacaan dalam sholat. Iya, bacaan. Enggak surat-surat bacaan Itu Quran? aja. Oh, itu Berarti aja. itu aja. Oke, nggak apa-apa. Step by step ya. Kalau seorang mualaf itu insya Allah diberikan keringanan lah ya. Ya walaupun sudah timbul kewajiban sholatnya, tapi step by step. Nggak harus hari pertama jadi muslim harus hafal sekian surat, enggak. Semua ada prosesnya, ada peningkatannya. Yang penting sholat fardunya jangan sampai ditinggalin. Kalau belum istilahnya belum hafal banget, usahakan selalu jadi makmum dulu. Makmum itu mengikuti sholat yang ada imamnya. Ya, jadi usahakan selalu sholat di masjid, gerakan-gerakannya diikutin, bacaan-bacaannya yang sehafalnya. Di dalam sholat itu ada bacaan juga di antara gerakan-gerakan sholat itu dihafalin gitu ya, pelan-pelan. Kalau nanti misalnya mau sholat sendiri di rumah, yang sholat sunat, itu bisa menggunakan kertas, di print, cari tembok atau dinding itu. Nah, tulisan-tulisan itu ditempel di dinding. Dulu saya begitu. Di kantor saya dulu latihan sholatnya begitu. Ditempel di dinding sampai kita sholat, sampai kita baca gitu. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Atau kalau memang nggak bisa begitu, baca di handphone. Jadi sholat sambil pegang handphone nggak apa-apa. Ya. Tapi usahakan yang fardu tetap sholatnya di masjid sebagai makmum, ya, sebagai ikut dalam sholat berjamaah gitu. Sudah atau belum? Sudah. Sholat berjamaah di masjid? Sudah. Sudah, Iya. Alhamdulillah. Oke, terus berarti tadi Calvin sudah menyatakan bahwa Calvin menjadi seorang muslim itu tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Betul. Oke. Kemudian sekarang masih punya orang tua kan? Iya, punya. Ayah, ibu? Iya. Oke. Apakah ibu sudah tahu kalau Calvin sudah masuk Islam? Ibu sudah tahu, ayah belum tahu. Oh, ayah belum tahu. Terus ibu gimana? Ibu marah-marah? Iya, marah. Oke. Ibunya apa? Kristen? Iya. Nah, gini, kalau dalam Islam kan Calvin sudah dewasa, sudah punya KTP kan. Kalau Calvin sudah menyatakan diri menjadi seorang muslim, terus kemudian ibu marah misalnya, Calvin boleh menolak ibu, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya, nggak boleh Calvin ikut marah-marah. Kalau dulu Calvin menjadi sebelum jadi muslim sama mamanya sayang, setelah jadi muslim harus lebih sayang. Kalau dulu hormat, sekarang harus lebih hormat. Gitu loh, ya. Tapi boleh menolak dengan cara yang paling lembut, oke. Yang ketiga, kalau sudah menyatakan menjadi muslim, ya, di dalam Islam itu kan ada syariat-syariatnya. Sudah tahu kan? Sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Nanti insya Allah ya kita doain. Nah, apakah sekarang Calvin sudah melakukan? Alhamdulillah. Calvin berjanji akan terus menjaga syariat yang di dalam Islam. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, jadi buat kami tidak ada hal yang menghalangi buat Calvin untuk menegaskan diri sebagai seorang muslim ya. Iya. Oke, Ri jadi saksi ya. Ya. Nih, salaman sama saya. Nanti ikutin ucapan saya. Saya akan mengucapkan dalam bahasa Arab, nanti terjemahannya, gitu ya. Mudah-mudahan sudah
Karena sudah pernah, jadi harusnya sudah tahu ya Iya. apa yang saya akan ucapkan. Ikutin saya ya. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, dengan menyebut Dengan menyebut nama Allah nama yang Allah Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang, asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak diibadahi yang layak diibadahi kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Muhammad Muhammad adalah hamba adalah hamba dan utusan Allah. dan utusan Allah. Ri, saksi hari ya? Ya. Sah ya? Sah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, jadi dengan prosesi pensyahadatan kita pada malam hari ini, kami hanya berharap bahwa Calvin selalu diberikan istiqomah. Amin. Ya, istiqomah kita artinya melakukan Hmm. dengan apa namanya, terus menerus gitu ya. Dan juga kita berdoa supaya Calvin diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi setiap ujian. Hmm. Setiap detik dari hidup kita ini ujian. Ya. Ujian dengan nyokap, ujian nanti dengan bokap, atau dengan keluarga, teman-teman, atau dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semuanya ujian. Bagaimana nanti Calvin menghadapi itu, itulah nanti Calvin minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua dimudahkan gitu ya. Ya. Oke, alhamdulillah ya para pemirsa. Malam ini Calvin sudah menegaskan menjadi seorang muslim. Kita sama-sama saling mendoakan supaya Calvin ini diberikan kemudahan dalam mempelajari Islam, ya, diberikan kekuatan juga dalam menjalani sebagai seorang muslim, diberikan kekuatan juga untuk menjalankan syariat-syariat dalam Islam, ya, amin ya. Baik, kalau begitu ngobrol lagi sebentar nih, boleh dong ya? Iya, boleh. Mungkin para pemirsa ada yang penasaran gitu. Yang nyuruh Calvin masuk Islam siapa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Teman Islam aja nggak ada. Serius? Serius. Nah itu anak? Ya anak kan saudara. Oh saudara. Oke. Terus siapa yang nyuruh masuk Islam? Anak bukan? Bukan. Oh bukan. Siapa dong? Saya sendiri. Nah itu dari mana? Kok bisa Toto pengen masuk Islam gitu? Awalnya saya tahu saya belajar Islam itu dari video seorang dokter namanya Dokter Zakir Naik. Nah, Di kok sama? YouTube. Kok sama sama gua? Hah? Sama. Nggak sama. Dulu juga gitu. Dulu saya juga nonton video-videonya Dokter Zakir Naik sama gurunya almarhum Syekh Ahmed Didat. Nonton video yang mana? Video terakhir saya nonton di yang pas beliau di Qatar. Oh, Ri, korban Qatar berarti. Allahu Akbar ya. Soalnya di Qatar banyak yang uang. Itu ribuan loh yang masuk Islam loh, gara-gara Piala Dunia di Qatar loh. Masya Allah loh. Nah, bahkan Dokter Zakir Naik memang sengaja diundang ke Qatar selama Piala Dunia untuk berceramah kan ya, betul ya? Dan itu yang masuk Islam bukan 1-2 loh. Banyak loh. Iya. Orang yang tidak datang ke kajiannya Dokter Zakir Naik, yang cuma nonton bola, itu juga banyak yang bersyahadat. Karena melihat keindahan Islam di Qatar. Luar biasa itu benar. Baru kali ini ya, Iya. di Qatar itu. Luar biasa loh. Berarti setelah menonton video ceramahnya Dokter Zakir Naik di Qatar, terus jadi pengen masuk Islam? Iya, sebenarnya udah nonton video Zakir Naik sebelum itu udah berapa? 10-11 bulan sudah nonton. Oh, sebelumnya. Iya. Dulu udah pernah nonton. Iya. Tapi, Cuman yang membuat saya akhirnya berani masuk Islam itu video yang di Qatar. Cuma sebelumnya saya udah tahu, sebelum video Qatar itu saya udah tahu, saya udah tahu Islam itu agama kebenaran, Islam itu agama yang paling benar. Tapi saya belum berani. yang paling benar bukan yang paling benar. Yang benar. Yang benar. Iya, yang benar, karena Terus? yang benar cuma satu. Terus? Terus saya belum berani buat melangkah buat menjadi muslim karena saya masih memikirkan gimana saya nanti dengan orang tua, dengan teman, dengan kerabat, gimana. Kemungkinan besar keluarga dari ayah udah pasti dimusuhin sih, sudah pasti. Gitu ya. Pemikiran sih. Jangan ketakutan dulu lah.
Kan belum tentu ya. Iya, tapi karena keluarga papa saya itu memandang agama Islam tuh sebagai agama yang negatif lah. Begitu. Mm-mm. Kalau mama juga? Mama begitu juga. Nah ya, jadi betul apa yang saya katakan di beberapa kesempatan. Memang masih ada keluarga-keluarga, terutama dari keluarga Tionghoa ya, yang mempunyai pandangan negatif terhadap Islam. Ya, saya sudah pernah katakan bahwa pandangan tersebut memang ada karena dulu, dari zaman penjajahan Belanda, memang apa namanya, orang-orang di Indonesia tuh sudah dikotak-kotakan gitu lah. Yang Tionghoa dikotakan, nanti yang pribumi dikotakan, yang keturunan Arab dikotakan, keturunan India dikotakan kan. Memang politik itu yang dipakai oleh Belanda kan. Jadi ya saling dihasut supaya nggak akur gitu. Kalau akur nanti mereka kan nyerang Belanda kan repot Belandanya. Tapi kalau ada yang nggak akur kan buat Belanda gampang buat mengatur strategi dia gitu loh. Memang masih banyak ya keluarga-keluarga Tionghoa yang mempunyai pandangan yang cukup negatif dengan Islam, tetapi itu yang dari zaman dulu. Yang dari zaman sekarang pun juga masih ada. Dari mana? Dari media. Ya, media-media sering menyoroti Islam. Sebenarnya yang disoroti ini bukan Islamnya, tapi Muslimnya, Betul. orangnya. Supaya orang memandang Islam melalui Muslimnya yang digambarkan kurang baik, atau yang misalnya teroris dan segala macam, atau yang warga yang miskin, atau warga yang melakukan kriminal, dipandang supaya apa namanya dibuat seolah-olah memang itu adalah perwakilan dari Islam. Tetapi sebenarnya kalau kita mau berpikir secara apa namanya rasionalis, sebenarnya ya mungkin di Indonesia kelihatannya banyak kan yang melakukan kriminal atau yang miskin orang-orang Muslim. Tapi di negara-negara lain misalnya, di Meksiko misalnya, di Brasil misalnya, di Filipina misalnya, di Brasil yang nyopet itu orang-orang Katolik apa orang-orang Islam? Katolik. Katolik. Karena apa? Ya karena memang mayoritasnya Iya, Katolik. karena mayoritas. Ya Indonesia mayoritas Islam. Iya. Ya, jadi kalau ada yang melakukan kriminal ya kebetulan Islam ya, ya itu bukan merupakan gambaran dari ajarannya, tapi itu memang mungkin berasal dari hal-hal yang lain, misalnya ekonominya, kemudian pemerintahannya, bagaimana mengatur warganya sejahtera atau bagaimana sehingga masih timbul kejahatan seperti itu ya. Kan ada juga negara-negara dengan apa ya, tingkat kejahatan yang rendah. Di Arab Saudi yang nyolong siapa? Muslim. Nggak ada yang nyolong, Iya, orang nggak ada yang nyolong. nggak ada yang berani nyolong. Iya. Iya. Ya kan? Di Arab Saudi tuh saya sering dengar mobil taruh di mana gitu nggak dikunci, itu aja nggak hilang. Bahkan katanya toko emas Nah, pemiliknya mau tinggal sholat tinggal di iya, batas tali. iya. Kata Kak. Azan tinggal semua tokonya, nggak ada yang nyolong. Kenapa? Nah, itu kan berarti kan sistem pemerintahannya. Nah, artinya kita juga harus memberi pengertian atau pemahaman kepada orang-orang tua kita bahwa kalau mau melihat sesuatu tuh yang dilihat jangan orangnya, jangan pelakunya, tapi ajaran di baliknya. Benarkah Islam itu mengajarkan hal-hal kriminal? Udah nggak mungkin dong. Itu pasti ada karena kebutuhan mendesak dan segala macam lah ya. Masih ada gitu ya, orang tua ya berarti ya. Iya. Nah, terus gimana? Tanggapan mama waktu tahu Calvin masuk Islam gimana? Iya, dia bilang agama Islam itu agama aneh, agama nggak bener, dukun. Orang Islam tuh dukun. Orang Islam dukun. Banyak yang dukun gitu. Oh, banyak yang kedukun. Iya. Sama banyak yang jadi dukun. Emang orang agama lain nggak ada yang dukun ya? Sebenarnya ada, cuman kan karena kebetulan mayoritas Ya. Islam, jadi banyaknya Islam. Nah, ini ya. Ini ada orang di luar Islam yang memandang bahwa orang Islam banyak yang dukun. Bukan saya ngomong nih, dia ngomong. Berarti itu kan mewakili suara suara kelompok tertentu kan? Nah, buat teman-teman pemirsa mungkin ya yang pernah ke dukun gitu ya. Nih, ada yang ngomong begini, tapi intinya gini, di semua agama itu ada dukun. Ya, nggak di Islam, di Kristen itu ada dukun. Saya juga dulu tahu ada dukun yang Kristen juga saya tahu. Ya. Bukan saya yang ke dukunnya, tapi saya tahu gitu.
Artinya di dalam Islam itu sangat-sangat diharamkan kalau kita ke dukun. Sebenarnya ajarannya nih. Bahkan kalau kita datang ke seorang dukun, terus kita percaya dengan omongannya dia, sholat kita selama 40 hari nggak diterima, coba tuh bayangannya, ancamannya. Gimana dong? Berarti boleh nggak kita ke dukun sebenarnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu. Ya, jadi pandangan seperti itu kita juga harus jelaskan ke orang tuanya Calvin. Iya. Bilangin, mah di Islam itu begini. Kalau ke dukun, percaya omongan dukun 40 hari sholatnya nggak diterima mah gitu loh. Ya, musyrik saya Musyrik, bilang. iya. Saya bilang sama Mas. Nah, kita harus kasih pandangan tapi harus dengan cara yang paling lembut. Itu apalagi nyokap ngomong. Dia nyokap bilang lu nggak mikir panjang, nanti misalnya orang tua lu meninggal, ntar lu gimana doainnya gitu. Waduh. Nah, jelasin dengan baik. Di dalam Islam itu kita punya orang tua, ya kalau misalnya yang beda keyakinan, meninggal ya di dalam Islam bagaimana? Pelajarin. Banyak yang harus bisa dipelajarin oleh Calvin. Tadi waktu Calvin datang ke sini juga kita sholat bareng tadi ya. Iya. Kita harus kasih pengajaran buat orang seperti Calvin ini supaya bisa ngikutin dengan cepat gitu. Tadi kan sempat sholat di masjid seberang ya? Iya. Terus ditepok orang bingung, Ri. Iya. Ya karena memang belum tahu kan. Pertama kali kaget aku. Ya nggak masalah, itu semua pengalaman. Masih mending gitu. Ditepok kaget. Ada teman saya, mualaf, lagi sholat sendiri, ditepok orang dari belakang. Lu ngajakin berantem gitu. Coba. Ada yang begitu. Banyak. Ya. Terus waktu nonton video yang Zakir Naik yang dia ceramah di Qatar itu, poin apa yang bikin Calvin yakin bahwa Islam itu agama yang benar? Sebenarnya bukan membuat saya tahu itu Islam agama yang benar pas di Qatar ya, karena sebelumnya saya udah tahu. Tapi itu yang membuat saya memberanikan diri buat masuk Islam. Oke. Gara-gara dia ngomong apa? Ingat nggak? Ya kira-kira jadi ada kan di situ banyak yang mualaf. Jadi ada satu orang nanya, kenapa? Jadi apa yang terjadi jika orang-orang mualaf yang tadi sekedar mualaf tapi tidak sholat? Terus Dokter Zakir Naik bilang, kenapa kamu pesimis? Meskipun walau dia melanggar ajaran-ajaran Islam yang tidak musyrik yang penting ya, saya dia mencuri atau apa, berbohong. Tapi kalau dia percaya Allah itu Tuhan yang satu, sama Nabi Muhammad itu utusan Allah, masih ada kemungkinan chance tinggi buat dia masuk surga, buat masuk jannah. Oke. Tapi dicuci dulu gitu ya? Iya, tapi dicuci dulu, masuk neraka dulu. nanti Allah angkat dia ke surga. Oke. Nah, tadi Calvin cerita di gereja berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Terus waktu di gereja 5 tahun itu belum mantep berarti itu gimana? Kok nonton video Dokter Zakir Naik terus goyang imannya? Karena gimana ya? Karena saya ke gereja itu saya menanggapnya berdasarkan ajaran dari pendeta, dan pendeta itu menurut saya dengan penjelasan Dokter Zakir Naik benar juga kalau pendeta itu cuman membuat ideologi sendiri, tidak berdasarkan Alkitab. Gitu. Contohnya ada contoh apa nggak? Contohnya nggak boleh makan babi, tapi di Kristen membolehkan makan babi. Nggak boleh minum alkohol, tapi orang Kristen kebanyakan minum alkohol. Nggak boleh menyembah Yesus, tapi dia malah menyembah Yesus. Itu yang paling fatal sih. Tapi dulu pernah belajar Bible? Studi Bible gitu? Nggak tahu dalam. Iya. Berarti lebih sering dengar pendetanya dan ngomong daripada baca Bible-nya? Iya, justru lebih sering dengar pendetanya. Ya, memang yang sering terjadi memang begitu ya. Kalau kita di rumah mau baca Bible, mungkin banyak yang baca juga. Bahkan ada yang khatam berkali-kali. Waktu itu ada seorang mualaf saya di sini juga pernah bicara, saya udah baca Bible tuh udah khatam 10 kali kok. Khatam itu artinya baca dari cover to cover gitu. Ya, dari depan sampai belakang. Dia baca sampai 10 kali katanya, full gitu. Tapi karena dia bacanya berurutan, dia tidak ingat atau dia tidak memperhatikan bahwa ada di dalam Bible itu ada cerita-cerita yang mungkin diulang, tetapi
kisahnya ternyata berbeda. Gitu. Ada yang beda nama orangnya, ada yang beda nama mertuanya, ada yang beda nama tempatnya, ada yang berbeda umurnya, ada yang berbeda jumlah tentaranya, ada yang berbeda jumlah kereta kudanya, macam-macam gitu. Karena dia bacanya berurutan dari depan sampai belakang, dia nggak ingat yang sebelumnya dia baca. Ada beda atau enggak. Nah, kalau di sini kan saya kan membuat riset gitulah. Ternyata banyak hal-hal yang diceritakan berulang di dalam Bible itu, ataupun dibandingkan antara Bible yang versi ini dengan versi yang lain, itu banyak perbedaan. Nah, itu mungkin kita tidak, selama kita Kristen mungkin kita tidak mempelajari itu ya. Dan yang kita dengar di gereja juga nggak pernah masalah itu dong. Iya, nggak pernah. Yang masalah Hah? yang saya dengar di gereja itu cuman Yesus menebus dosa kita. Terus itu doang masa? Iya, yang penting Yesus itu juru selamat kita sudah diganti dosa-dosa kita. Oh, diganti dengan apa? Dengan dia disalib di kayu salib. Begitu aja. Udah ditebus saya gitu Iya, ya. ditebus. Pokoknya pasti masuk surga gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar juga ya. Kita bandingkan. Orang yang misalnya 2 orang nih sama-sama naik pesawat misalnya. Ya, mau naik pesawat. Misalnya dari Aceh. Misalnya dari Jakarta mau ke Medan lah gitu ya. Gak usah jauh-jauh lah, sampai Amerika gak usah jauh-jauh lah. Ke Medan aja misalnya. 2 orang ini, satu Kristen, satu Islam. Yang Kristen ibaratnya nih, di dalam konsep pemikiran dia nih, dia kan bilang gini, kalau ditanya, lu bakal sampai Medan nggak? Kalau orang Kristen dengan konsep keimanannya, dia akan bilang, gue dijamin pasti sampai ke Medan. Ya kan? Tapi kalau orang Islam ditanya, lu bakal sampai Medan nggak? Orang Islam akan jawab apa? Insya Allah. Ya, insya Allah kita akan sampai ke Medan. Artinya di sini ada ketergantungan dari seorang yang Muslim dengan hanya mengharapkan izin dan kehendak Allah gitu. Untuk apapun yang dia buat. Karena dia berkata insya Allah. Yang Kristen mengatakan, gua udah dijamin pasti sampai Medan. Gitu. Ya kan? Jadi gua pasti sampai Medan. Nah, menurut Calvin, dengan 2 konsep seperti ini, kira-kira yang sombong yang mana? Yang sombong yang bilang sudah pasti mah sampai Medan. Yang sombong ya? Iya. Karena dia tidak mengharapkan pertolongan atau apa ya. Dia sudah merasa sudah ditebus gitu kan. Iya, betul. Yahudi sebenarnya sama dengan Islam. Yahudi juga akan bilang begitu. Sebenarnya kalau kita tilik lagi di dalam Bible, kita baca ya. Kan tadi kan gue bilang kan yang Islam bilang kan insya Allah, ya kan? Artinya dengan izin dan kehendak Allah, dia akan sampai Medan gitu. Atau dalam konteks keselamatan tuh berarti dia akan selamat gitu kan. Bisa nggak tolong bacain? Ini Yakub ya. Yakub ini Yakobus. Oke, cari ayat 15. Ini kitab suci Injil. Oke. Ayat 15 cari 15. Nah ini. Bisa nggak sambil baca sambil tunjukin? Gua zoom. Tunjukin di sini. Ayat 15. Gini ya? Sebentar. Nah iya, sebentar. Sebentar. Fokus nggak? Baik. Kurang ya? Nggak fokus? Buram ya? Nggak fokus ya? Oke lah, nanti kita tunjukin. Coba dibaca ayat 15. Seharusnya kamu berkata, insya Allah, kami Belum. akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Itu Yakobus pasal 4 ayat 15. Ini Bible namanya kitab suci Injil ya. Terbitan dari ini, LAI ini. Apa kan? LAI kan? Iya. LAI ini ya, 2011. Tadi yang dibaca sama Calvin itu Yakobus pasal 4 ayat 15. Kita perlihatkan ke pemirsa ya.
Benar. Kelihatan ya? Ayat 15 tuh. Seharusnya kamu berkata, insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Tuh. Hah? Kenapa? Ayat 15. Oh iya, 16, 17, 15, 14. Oh iya, 15 harusnya kamu berkata insya Allah. Ya, Nah ya. Pernah dengar nggak ada pendeta ngomong, kita agamanya bukan agama insya Allah gitu katanya. Aduh. Ada yang ngomong gitu? Wah, Pendeta tuh, senior. Pendeta senior. ada ya. Ini Bible loh nih, resmi loh nih, LAI loh. Memang kalau di versi yang terjemahan baru, kata insya Allah-nya sudah diganti, jika Tuhan menghendaki. Kan sama aja artinya kan dengan insya Allah kan? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Gitu. Nah jadi, kalau di Bible-nya tuh ada kata insya Allah, untuk kalau kita mau begini dan begitu, berbuat ini dan itu, artinya kan berarti kan, kita mau ngapa-ngapain kan berarti kan mengharapkan izin Allah dong berarti dong. Nah, tetapi doktrin gerejanya kenapa jadi, oh kita pasti selamat, kita udah ditebus gitu. Gitu kan? Iya. Gimana dong? Untung udah mualaf. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus udah sunat belum? Belum. Oh belum. Ah tenang ya. Kita nanti antar ke dokter Encep ya. Betul kan? Ah, alhamdulillah. Nanti bentar lagi ya kita sunatin. Jangan mikirin biaya, pokoknya sunat duluan gitu pokoknya. Oke, kalau udah sunat berarti udah sebenarnya udah tinggal menjalankan syariat Islam aja. Gitu. Di Bible Yesus sunat nggak? Sunat. Dulu kenapa nggak sunat waktu Kristen? Tidak ada yang memberitahu. Tidak pernah ada yang memerintahkan gitu. Iya. Sebenarnya dulu pas kecil disuruh sama ayah. Cuman ya sekedar suruh-suruh aja, berani kan enggak, ya udah gitu. Oh gitu. Kenapa di Suramanya? Mau ngikutin Yesus atau mau ngikutin atau mau apa? Sekedar kesehatan mungkin ya waktu Kesehatan. Padahal di Bible Yesusnya sunat ya? Iya. Di Bible Yesus puasa nggak? Puasa. Dulu waktu Kristen puasa nggak? Disuruh puasa sehari karena ada. Sehari. Iya karena ada acara di gereja katanya supaya bisa melancarkan acara itu, jemaat diminta berpuasa. Ya berpuasa sehari. Yesus doanya gimana? Sujud nggak? Sujud. Sujud. Nah, dulu waktu Kristen doanya gimana? Berdiri, loncat-loncat. 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 Tangan di atas. Iya, tangan di atas. Apa? Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Kenapa nggak sujud kayak Yesus gitu? Saya hanya ikut-ikutan, nggak ada yang ngajarin. Di Bible, Yesus matinya diapain? Dikafanin apa dimasukin peti? Dikafanin. Dikafanin. Dulu tuh Kristen, orang Kristen kenapa matinya nggak dikafanin? Berarti apa? Berarti kalau begitu, berarti kan apakah Kristen ini pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Penyembah Yesus tapi tidak mengikuti Yesus. Sekarang umat beragama apa yang nggak makan babi? Yang nggak makan babi? Muslim. Islam kan? Iya, Islam. Umat beragama apa yang matinya dikafanin? Islam. Umat beragama apa yang doanya sujud? Islam. Umat beragama apa yang puasa? Islam. Berarti Muslim atau Islam itu sebenarnya Muslim ya, Muslim orangnya nih sebenarnya pengikut Yesus dibandingin sama Kristen. Ini yang ngikutin Yesus ini Muslim atau Kristen gitu. Kalau dibilang ngikutin sebenarnya Muslim. Nah, gitu. Cuman Muslim tidak menyembah Yesus. Itu yang paling benar. Kita mengikuti gitu kan. Jadi kan kalau kita lihat ya agak lebih detail ya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran ya dan Sunnah Nabi. Kalau diperhatiin kan sebenarnya kan mirip-mirip nih dengan Yesus. Nanti kalau kita mundur lagi mirip dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mundur-mundur lagi mirip dengan Nabi Musa.
ada kemiripan gitu loh. Mungkin yang paling jauh dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu syariatnya mungkin syariat-syariat yang masih untuk yang, karena mungkin manusia juga belum banyak gitu ya. Kan, tapi kan makin lama makin sini kan makin mirip dengan yang syariat sekarang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Berarti sebenarnya semua nabi-nabi itu sebenarnya membawa agama yang sama atau membawa agama yang berbeda? Sebenarnya membawa agama yang sama. Karena pesannya sama atau beda? Pesannya sama. Cuman syariatnya masih beda-beda. Iya. Ya kan? Akidahnya sama semua. Syariatnya mungkin pada zaman Isa atau Yesus mungkin sholatnya jumlah rakaatnya mungkin berbeda ya dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Daud juga begitu, Nabi Sulaiman juga begitu, Nabi Musa juga begitu. Tapi semuanya itu pesannya sama, cuman syariatnya masih berbeda-beda. Jadi bisa nggak kita sebut semua nabi-nabi itu muslim? Bisa. Muslim, bukan beragama Islam seperti yang kita lihat sekarang ya. Iya. Muslim tuh dalam akidahnya tuh dia muslim karena dia hanya berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Iya betul. Gitu. Untung udah mualaf. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Oke, terus ada cerita lain nggak? Kebanyakan saya kebanyakan belajar dari Zakir Naik aja sih. Zakir Naik ya, alhamdulillah. Nah kayak gini ya, sekarang kita lihat ya, Dr. Zakir Naik ceramah di Qatar. Oke, ada yang nonton di situ. Dia nggak tahu di luar daripada tempat dia ceramah, mungkin di belahan bumi yang lain, ada yang kayak dia nih, ada yang kayak saya gitu. Alhamdulillah kita diberi hidayah Iya. melalui ceramah Dr. Zakir Naik. Di belahan dunia yang lain loh, ada yang bersahadat gitu. Luar biasa kan kalau begitu kan, berarti kan. Nah jadi sebenarnya kita mengikuti atau kita akhirnya menghampiri hidayah itu dan kita akhirnya diizinkan untuk menerima hidayah itu kan karena kita mau menggunakan akal kita. Setiap manusia kan dikasih akal, dikasih otaknya sama dikasih, akalnya juga sama dikasih. Cuman ada yang kita mau pakai untuk sesuatu yang masuk akal atau tidak gitu. Gitu kan. Terus ada kesulitan nggak setelah menjadi seorang muslim? Paling kesulitan apa nih? Ya kesulitan dalam menjalankan misalnya sholat atau apa. Ini kan nanti kan Iya. nggak lama lah ya, berapa bulan sih? 1, 2, 3 bulan lagi Ramadan kita ya. Sebenarnya Sholatnya ada masalah? Misalnya bangun pagi, yang sholat subuh. fajar aja sih. Kenapa? Belum biasa. Belum biasa. Jadi saya udah ini setelah musim saya paksa saya tidurnya jam 9 supaya tidur saya cukup. Dan setelah sholat fajar kan disarankan juga nggak tidur ya kan. Jadi saya mencoba untuk tidur jam 9. Cuman beberapa saat itu suka kelewatan, ketiduran, jadinya harus dikodok. Ya, kalau kelewatan ya banyak-banyak istighfar. Yang penting dikodok, begitu kita ingat kita langsung kodok gitu. Yang penting banyak-banyak istighfar gitu ya. Nabi juga pernah kok kelewat. Tapi kan ada caranya. Di Islam kita dipermudah. Kalau ada kejadian begini, solusinya begini. Kalau ada kejadian begini, solusinya begini. Contoh misalnya nanti ya, ini kan lagi belajar nih. Contoh misalnya Calvin nanti sedang bepergian ya. Lewat jarak tertentu, anggap aja lah 90 km lah, anggap aja. Ada yang bilang 89, ada yang 90 kilo. Di luar daripada jarak itu, nanti Calvin diberikan kemudahan dengan sholat itu yang disebut dengan jamak. Ya, jamak itu tadi digabung dan dikosor. Dikosor itu artinya diperpendek. Yang bisa dijamak itu hanya sholat zuhur dan asar, serta dengan sholat maghrib dan isya. Nah itu bisa digabung. Jadi misalnya kalau zuhur dan asar itu kan masing-masing 4 rakaat. Kalau di jamak digabung, ada jamak yang di awal, ada jamak yang di akhir. Juga boleh dikosor. Dikosor artinya diperpendek, yang artinya tadi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat jadi total 4 rakaat. Tapi salamnya 2 kali gitu. Nanti belajar itu nanti banyak gitu ya. Terus kemudian misalnya di suatu tempat Calvin nggak bisa nemuin tempat atau nggak bisa nemuin air untuk berwudu, boleh tayamum. Tayamum itu wudu dengan debu. Belum dengar? Nah, nanti boleh dipelajarin, gitu ya, kayak gitu-gituan. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya
dimudahkan. Akan menjadi mudah, akan menjadi enteng kalau kitanya berniat. Kalau nggak ada niat, mau dibikin semudah apapun pasti semuanya berat. Ya. Kalau istilahnya sebenarnya kan sudah tahu nih Calvin nih ya. Kira-kira nanti apa? Ada pandangan apa nggak untuk kedepannya gitu? Calvin pengen berbuat apa gitu untuk Islam misalnya? Saya baru mau memperbaiki diri dulu lah. Memperbaiki diri dulu, ya. Nanti yang penting dipelajarin Islamnya step by step gitu ya. Sampai mengetahui benar ajaran Islam itu seperti apa sih gitu. Yang istilahnya intinya, core-nya gitu. Bukan cuman karena ada bilang sono bom misalnya teroris, ini ajaran Islam, ntar dulu udah itu ya. Itu justru nanti yang harus diberikan pemahaman pada orang tua kita karena masih banyak yang begitu. Nah, insya Allah ya doanya ya, mohon doanya juga buat para pemirsa ya. Semoga orang-orang seperti Calvin ini selalu dimudahkan lah ya belajar Islam ya. Juga memang di dalam Islam juga sendiri banyak golongan, tetapi golongan ini bukan golongan yang berbeda akidahnya gitu. Mungkin ada satu yang agak berbeda, tapi itu ada yang mengatakan mereka Islam, ada yang mengatakan bukan Islam. Tapi kita yang di dalam ini yang disebut dengan Islam yang apa namanya Ahlussunnah wal Jamaah, itu nanti perbedaan mazhab gitu-gitulah, perbedaan organisasi gitu, bukan perbedaan batang utamanya gitu. Ya, jangan kaget nanti kalau misalnya yang ini kunut, yang ini nggak kunut gitu, jangan kaget. Nanti yang ini tahlilan, yang ini nggak tahlilan misalnya, nggak apa-apa. Nanti yang ini maulud, yang ini enggak gitu, nggak masalah. Pelajarin, semuanya pelajarin. Jangan dikit-dikit kita menyalahkan atau istilahnya membidatkan, apalagi sampai mengkafirkan. Jangan sama sekali ya. Itu semuanya kita harus saling menghargai. Yang punya pendapat beda, kita tetap harus bisa disebut sebagai Muslim secara utuh gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya nggak soal Islam? Nggak ada sih. Udah tahu semua? Udah. Banyak yang belum tahu, cuman ada yang mau ditanya sekarang kayak yang belum tahu gitu. Kalau misalnya sekarang belum timbul pertanyaan, nanti bisa dipelajarin ya. Iya. Nanti bisa lewat WhatsApp dan segala macam. Oke, Ri. Udah, Ri. Ya, alhamdulillah senang sekali pada hari ini kita mendapatkan saudara yang baru, saudara Calvin. Mudah-mudahan nanti setelah ini Calvin dimudahkan ya, urusan pekerjaannya, mungkin urusan dengan keluarganya dan segala macam. Baik, kalau begitu pada malam hari ini kami seperti biasa mengundang para pemirsa ya, yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, yang ingin juga menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Hit Jakarta, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Ya, mudah-mudahan partisipasi dari para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami mohon diri, mohon doanya supaya kita semuanya nanti istiqomah husnul khotimah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.